Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mengupas sedikit ya terkait dengan eh, krisis kepemimpinan khususnya kepala sekolah di Indonesia. Ya, ini saya amati sampai hari ini itu banyak sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan kepala sekolah dan antara apa namanya pelatihan dan pengangkatan itu sepertinya, tidak sebanding. Saya baca di kompas.com ya, ini sebenarnya dari bulan Juni 2025, tetapi sampai sekarang sepertinya krisis kepemimpinan kepala sekolah masih berlanjut. Nah, ini sangat memprihatinkan ya, teman-teman. Judulnya, "Mengapa Bisa Indonesia Kekurangan 50.000 Kepala Sekolah?" Ini bulan Juni ya. Sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, November, ini berarti lebih banyak lagi ya. Eee, di sini saya akan melihat, dari judul ini, kekurangan kepala sekolah masih menjadi persoalan serius di dunia pendidikan. Nah, ini kan, sangat memprihatinkan ya, di saat Indonesia kepengen menjadi negara yang maju dari sisi pendidikan, tetapi kepala sekolah ini justru malah terhambat untuk apa namanya, mendampingi sekolah-sekolah yang, sampai hari ini ribuan, sekolah tidak, bisa didampingi oleh kepala sekolah. Hingga pertengahan 2025, ribuan sekolah di berbagai jenjang pendidikan, yang jelas tentunya sekolah dasar menempati peringkat yang tinggi ya, karena sekolahnya juga lebih banyak. Belum memiliki pemimpin definitif yang seharusnya memegang peran sentral dalam pengelolaan dan kemajuan institusi pendidikan. Dirjen, GTK, PG, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 50.000 posisi kepala sekolah yang belum terisi. Ini bulan Juni, ya, sampai sekarang berarti bisa 2 kali lipatnya. Kekurangan kepala sekolah di seluruh Indonesia mencapai 50.971. Nah, dari angka tersebut, sebanyak 10.899 kepala sekolah diketahui pensiun sepanjang tahun 2025. Nah, ini kalau 10.000, kemudian ditambah dengan 40.000, berarti ya tadi 50.000. Nah, belum yang termasuk apa namanya, tadi mutasi pensiun, kemudian yang sudah selesai masa jabatannya, yang keempat, atau mungkin kalau yang sekarang ini yang sudah 2 periode sesuai dengan peraturan Permendik, nomor 7 2025 ya. Fenomena ini akhirnya memunculkan pertanyaan, mengapa krisis kepala sekolah bisa terjadi dalam skala sebesar ini? Apa penyebab di balik sulitnya mencari sosok pemimpin yang ideal? Nah, dalam Kompas ini ditulis beberapa alasannya. Pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa, Darmaning Tias, menyoroti penyebab kekurangan jabatan kepala sekolah di berbagai daerah yang terungkap belakangan ini. Ia menilai kebijakan yang diberlakukan saat Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbud menjadi salah satu faktor utama terhambatnya pengangkatan kepala sekolah selain aturan baru ya. Pada masa Nadiem ada surat edaran dikirim bupati, wali kota, gubernur yang menyatakan bahwa kepala sekolah harus diambil dari kalangan guru penggerak. Menurutnya syarat tersebut menjadi kendala karena banyak guru penggerak yang sebenarnya masih tergolong muda dan belum memiliki cukup pengalaman di dalam bidang manajerial, ungkap Darmaning Tias. Hal ini menyebabkan sekolah di kepala daerah ya dihadapkan pada dilema.
Di satu sisi, kepala daerah tidak bisa mengangkat guru di luar program guru penggerak, artinya berarti macet ya. Di sisi lain, ragu jika harus mengangkat guru penggerak menjadi kepala sekolah ya. Kepala daerah tidak berani menunjuk kepala sekolah dari luar guru penggerak karena aturan itu, tapi mereka juga enggan memilih guru penggerak karena dinilai belum matang secara emosional dan belum berpengalaman di dalam manajemen sekolah. Begitu kata Darmaning Tias. Ia menambahkan menjadi kepala sekolah tidak cukup hanya dengan kecerdasan akademik. Sosok kepala sekolah membutuhkan kematangan jiwa dan rekam jejak kepemimpinan. Meskipun belum pernah menjadi atau menjabat sebagai kepala sekolah sebelumnya. Pengalaman manajer itu bisa didapatkan dari posisi sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, kesiswaan, posisi struktural lainnya yang menunjukkan kapasitas kepemimpinannya. Jadi ini menjadi dilema ya. Mungkin ya ini bukan melihat sisi akademiknya, tetapi dari sisi pengalaman manajerialnya. Misalnya guru penggerak baru selesai padahal dia baru menjadi PNS atau P3K. Artinya sisi kepemimpinannya berarti masih perlu diuji. Darmin Intias juga menyambut baik langkah baru yang diambil oleh Mendikdasmen Abdul Mukti yang telah kemudian mencabut aturan guru penggerak. Dalam surat edaran tersebut di dalam Permen ya nomor 7 2025, kepala daerah diberi kewenangan untuk mengangkat kepala sekolah tanpa harus terpaku pada status guru penggerak. Sekarang Menteri Abdul Mukti mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa kepala sekolah tidak harus dari guru penggerak. Ini akan membuka jalan bagi guru yang lain untuk diangkat bagi yang sudah berpengalaman. Dengan kebijakan ini, Darmin Tias optimis kekosongan jabatan kepala sekolah di berbagai daerah segera terisi. Tapi kelihatannya sampai hari ini itu pengangkatan kepala sekolah masih tersendat-sendat. Nah, ini sangat memprihatinkan tentunya ya. Apakah yang salah daerah atau pusat yang kurang mengintervensi kekurangan-kekurangan ini sehingga sampai sekarang kelihatannya ini masih banyak ya kekurangan. Nah, ini sangat memprihatinkan mengingat pendidikan itu harus didampingi oleh pendamping-pendamping yang tentunya memiliki kepemimpinan yang cakap ya dalam menjadikan mutu pendidikan di sekolah ini menjadi lebih baik. Saya kira dalam waktu dekat kekurangan kepala sekolah bisa teratasi karena sekarang tidak ada hambatan lagi, kata Menteri Pendidikan. Nah ini begitu juga kata Ibu Nunu Suryani menegaskan bahwa masalah kekurangan kepala sekolah akan segera ditindaklanjuti. Tetapi sampai sekarang ini kelihatannya masih perlu segera eksekusi yang lebih cepat ya. Salah satu caranya yaitu percepatan penyiapan dan penugasan kepala sekolah melalui program strategis, program kepemimpinan kepala sekolah. Ya ini memang ada diklat kepemimpinan untuk kepala sekolah, tetapi kelihatannya antara yang dibutuhkan dan yang didiklat itu tidak seimbang. Nah, misalnya di salah satu kabupaten itu kebutuhannya itu ratusan, tetapi yang didiklat hanya puluhan. Nah ini kan juga sangat tidak tidak nyambung ya, tidak tepat ya. Harusnya kan kebutuhannya berapa ya yang diklat itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, mungkin ini terkait dengan anggaran. Nah, ini kalau sudah menyangkut dengan anggaran memang perlu ada kebijakan yang kuat ya sehingga keberadaan kepala sekolah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya kira begitu teman-teman ya, silakan komen di bawah bagi teman-teman terkait dengan krisis kepemimpinan kepala sekolah di berbagai jenjang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.